لا، الصلاة خلف الشيعي لا تصح، لا تصح الصلاة خلفه، لأن وضوءه باطل، وبالتالي صلاته باطلة، لأنه لا يغسل قدمه، هم يمسحون على القدم، فلا تصح الصلاة خلفه، لأن صلاته باطلة أصلا، لأن وضوءه باطل، والصلاة بدون الطهارة ما تصح. Ulama Wahabi ini mengatakan bahwa wudunya Syiah batil sehingga sholatnya juga tidak sah. Dia mengatakan bahwa batilnya wudu Syiah karena mereka mengusap kaki bukan membasuhnya. Sekarang mari kita lihat kitab berikut ini. Dalam kitab Musnad Abu Daud yang ditahqiq oleh Muhsin At-Turki, jilid 1 yang diterbitkan oleh Hijr, halaman 125. Dari Abdul Malik bin Maisarah berkata, aku mendengar An-Nazal bin Sabarah berkata, Ali sholat zuhur di sebuah halaman, kemudian duduk untuk menuntaskan hajat manusia, hingga datanglah waktu sholat asar, maka didatangkan air untuknya. Dia mengambil satu genggam air, lalu membasuh wajah dan kedua tangannya. Setelah itu mengusap kepala dan kedua kakinya. Kami tegaskan, mengusap kepala dan kedua kakinya. Muhsin At-Turki berkata, hadis sahih. Ternyata seorang sahabat besar Nabi yang juga termasuk Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dalam pandangan ulama Wahabi ini, wudunya batil, sehingga sholatnya pun batil. Slogan mengikuti salaf yang selama ini Wahabi koar-koarkan ternyata adalah slogan palsu. Karena riwayat sahih mengenai wudu Ali bin Abi Thalib malah dibilang batil. Bukankah ini jelas menghina sahabat Nabi sekaligus salah satu Khulafaur Rasyidin? Kalau saja perkataan seperti ini datangnya dari ulama Syiah, maka Wahabi akan langsung berteriak-teriak Syiah menghina sahabat. Namun karena mereka pemilik agama, maka hal-hal tersebut sah-sah saja. Kalangan salaf yang mengusap kakinya saat berwudu bukan hanya Ali bin Abi Thalib, sebagaimana pernyataan Ibn Hazm dalam kitab berikut, Al-Muhalla bil Asar, karya Ibn Hazm, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan ketiga tahun 2003, halaman 301. Ibn Hazm berkata, adapun pendapat kami mengenai dua kaki, yaitu di dalam wudu, sesungguhnya Al-Quran menyatakan untuk mengusapnya. Kami tegaskan, Al-Quran menyatakan untuk mengusapnya. Allah berfirman, dan usaplah oleh kalian kepala dan kaki, sampai kalimat. Begitu pula terdapat riwayat dari Ibn Abbas yang berkata, Al-Quran menyatakan untuk mengusapnya, yaitu mengusap kedua kaki saat wudu. Dan di antara kaum salaf yang berpendapat mengusap kaki, yaitu dalam wudu, adalah Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Al-Hasan, Ikrimah, Asy-Sya'bi, dan selain mereka. Semua salaf yang disebutkan oleh Ibn Hazm dalam pandangan ulama Wahabi ini wudunya batil karena mengusap kaki, bukan membasuhnya, yang berarti sholatnya juga tidak sah. Sekarang mari kita simak baik-baik. Siapa manusia yang saat berwudu dia mengusap kedua kakinya, yang nanti para pemirsa akan menggeleng-gelengkan kepala karena begitu beraninya ulama Wahabi ini. Dalam kitab Majma'uz Zawaid, karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan pertama tahun 2015, halaman 156. Dari Abbad bin Tamim, dari ayahnya, ia berkata, aku melihat Rasulullah berwudu dan mengusap kedua kakinya dengan air. Kami tegaskan, Rasulullah berwudu dengan mengusap kaki, bukan membasuhnya. Al-Haythami berkata, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, dan para perawinya adalah perawi hadis sahih, kecuali guru At-Tabrani.
Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, jilid 1, yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 523. Diriwayatkan dari Busur bin Said, ia berkata, Utsman datang ke tempat duduk, lalu meminta air wudhu, maka ia berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangannya 3 kali, lalu mengusap kepalanya dan kedua kakinya 3 kali. Kami tegaskan, mengusap kepalanya dan kedua kakinya. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah berwudu seperti ini. Wahai kalian, apakah demikian? Mereka, yaitu beberapa sahabat Rasulullah yang ada di situ menjawab, iya. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya bernilai hasan. Ternyata bukan hanya khalifah ketiga yang wudunya batil, namun pembawa syariat pun, yaitu Rasulullah, dalam kacamata Wahabi ini wudunya batil. Sebagai penutup, kami akan berikan hadiah kepada ulama Wahabi ini suatu hadis yang telah disahihkan oleh imamnya sendiri, yaitu Al-Albani. Dalam kitab Sahih Sunan Ibn Majah yang disusun oleh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1997, halaman 151. Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi bahwa ia sedang duduk di dekat Nabi, lalu beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, tidak sempurna salat seseorang hingga ia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang diperintahkan Allah, yaitu membasuh wajahnya, kedua tangannya hingga siku, mengusap kepala dan kedua kakinya hingga mata kaki. Kami tegaskan, mengusap kepala dan kedua kakinya hingga mata kaki. Al-Albani berkata, sahih. Beginilah kualitas gerombolan Wahabi, selalu menyalahkan amaliyah selainnya karena kurangnya pengetahuan mereka. Kami hanya ingin menyarankan kepada para pemirsa, jangan melihat seseorang dari penampilannya. Terkadang garam terlihat seperti gula.